Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kecerdasan buatan, di mana kelompoknya yang bernama saya Fikri Najmuddin. Saya Fauzi Rahman. Saya Muhammad Iqbal. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Menurut para ahli, AI atau kecerdasan buatan adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku kecerdasan dalam bentuk proses komputasi. Ini menurut Skalkov 1990. Yang kedua, kecerdasan buatan adalah studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukannya lebih baik. Itu menurut Rick dan Knight 1991. Dan yang ketiga, kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomatisasi perilaku yang cerdas. Itu menurut Luger dan Stubblefield 1993. Dan yang keempat, AI adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengembalian keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Ini menurut Hug dan Kin 1996. Selanjutnya, yang kedua, sejarah kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan dimulai pada zaman kuno dalam mitos, cerita, dan desas-desus tentang makhluk buatan yang diberkahi dengan kecerdasan atau kesadaran oleh pengrajin. Benih-benih kecerdasan buatan modern ditanam oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini memuncak dalam penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an. Sebuah mesin yang didasarkan pada NC abstrak penalaran matematika. Perangkat ini dan ide-ide baliknya menginspirasi segelintir ilmuwan untuk mulai serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. Istilah kecerdasan buatan pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan sebagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Meskipun istilah kecerdasan buatan baru muncul tahun 1956, tetapi teori-teori yang mengarah ke kecerdasan buatan sudah muncul sejak tahun 1941. Ini dia terbagi kecerdasan buatan itu ada di tahun 1941, era komputer elektronik. Pada tahun 1941 telah dikemukakan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Penemuan tersebut dinamakan komputer elektronik yang dikembangkan USA dan Jerman. Komputer pertama ini memerlukan ruangan yang luas dan ruang AC yang terpisah. Saat itu komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan suatu program. Hal ini sangat merepotkan para programmer. Dan yang kedua terjadi di tahun 1943 sampai 1956, masa-masa persiapan AI. Pada tahun 1943, Warren Loch dan Walter Pitt mengemukakan 3 hal: pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel syaraf dalam otak, analisis formal tentang logika proposisi, dan teori komputasi Turing. Mereka berhasil membuat suatu model sel syaraf tiruan di mana setiap sel syaraf digambarkan sebagai on dan off.
Mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel syaraf dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah termostat. Penemuan ini juga merupakan awal dari perkembangan AI atau kecerdasan buatan. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fauji Rahman. Ya, selanjutnya awal perkembangan AI tahun 1952 sampai 1969. Pada tahun pertama perkembangannya, kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan, diawali dengan kesuksesan Newell dan Chiwon dengan sebuah program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyesuaian masalah secara manusiawi. Pada tahun 1963, program yang dibuat oleh James Langley mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Perkembangan kecerdasan buatan melambat pada tahun 1966 sampai 1974. Perkembangan kecerdasan buatan melambat disebabkan adanya kesulitan, yaitu adanya banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Program-program kecerdasan buatan yang bermunculan hanya memandang sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan knowledge pada subjeknya. Sistem berbasis pengetahuan pada tahun 1969 sampai 1979. Pengetahuan adalah kekuatan pendukung kecerdasan buatan. Hal ini dibuktikan dengan program yang dibuat oleh Ed Feigenbaum dan Bruce Buchanan dan Joshua Lederbeck yang membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang didapatkan dari spektrometer massa. Program ini dinamakan Dendral Program yang berfokus pada segi pengetahuan kimia. Lalu ada kecerdasan buatan sebuah industri pada tahun 1980 sampai 1988. Industrialisasi kecerdasan buatan diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan R1 yang mampu berkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut mulai dioperasikan di Digital Equipment Corporation atau yang disingkat DEC Dermot pada tahun 1982. Pada tahun 1986, R1 telah berhasil menghemat 14 juta per tahun. Terus ada kembalinya jaringan syaraf tiruan pada tahun 1986 sampai sekarang. Meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan syaraf tiruan setelah diterbitkannya buku Perceptron karangan Minsky dan Pepper, para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain, yaitu fisika. Para ahli fisika dan seperti Hopfield pada tahun 1982 menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikologi David Rumenhart dan Geoff Hinton melanjutkan penelitiannya mengenai model jaringan syaraf tiruan pada memori. Terus ada teknologi kecerdasan buatan pada saat ini. UGM ciptakan Genos, alat pendeteksi COVID-19. Universitas Gajah Mada UGM menciptakan sebuah alat dengan nama Genos yang bisa mendeteksi COVID-19. Alat tersebut telah dipastikan mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan. Genos C19 memiliki sensor yang dapat mengidentifikasikan COVID-19 lewat bau-bauan,
Terus yang kedua ada Genos C19 mampu membaca adanya tanda positif COVID-19 dengan peluang 92%. Genos yang ketiga ada Genos C19 mampu membaca tanda negatif COVID-19 dengan peluang 94%. Terus peran kecerdasan buatan dalam menangani COVID-19. AI Artificial Intelligence untuk menganalisa data dan memperkirakan persebaran wabah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani penyebaran COVID-19 yang makin meluas, diantaranya dengan menganalisa laporan berita, sentimen masyarakat di media sosial, dan juga dokumen yang dirilis pemerintah tentang penyebaran COVID-19. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Iqbal. Ya, selanjutnya computer vision untuk mendeteksi penderita COVID-19 dari X-ray image. COVID-19 dapat diidentifikasi dengan melakukan pemotretan X-ray untuk melihat jejak penyebaran virus yang berada di paru-paru penderitanya. Dengan makin terbukanya informasi dataset yang berkaitan dengan COVID-19, maka hal ini juga akan membantu pihak paramedis mengidentifikasi seseorang apakah terinfeksi atau tidak dan seberapa parah melalui pengindaran digital yang dapat dilakukan dengan deep learning yang memanfaatkan TensorFlow AI untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi. Korea Selatan memperkenalkan penguji coronavirus drive-thru di mana seorang mengendarai mobilnya di dalam laboratorium pengujian, mengumpulkan sampelnya sambil duduk di dalam kendaraan dan mendapatkan hasil pengujian dalam beberapa menit. Jika ditemukan terinfeksi, mereka segera diisolasi dan dibawa ke fasilitas perawatan khusus. Penggunaan superkomputer untuk menemukan vaksin COVID-19. Simulasi komputer dapat memeriksa bagaimana berbagai variabel bereaksi dengan virus yang berbeda. Masing-masing variabel individu ini dapat berdiri dari miliaran poin data unik. Ketika titik data ini diperparah dengan beberapa simulasi, ini bisa menjadi proses yang sangat intensif waktu jika sistem komputer konvensional digunakan. Contoh studi kasus. Sebuah hasil uji coba awal di Cina menunjukkan vaksin virus corona eksperimental Sinovac Biotech CoronaVac memicu respon kekebalan atau imun yang cepat, tetapi tingkat antibodi yang dihasilkan vaksin tersebut lebih rendah daripada orang yang telah pulih dari COVID-19. Diketahui CoronaVac adalah satu dari 3 vaksin COVID-19 eksperimental yang telah digunakan Cina untuk menyuntik ratusan ribu orang. Di bawah program penggunaan darurat, CoronaVac yang dikembangkan di Cina saat ini sedang menjalani uji coba tahap akhir untuk menentukan keefektifannya dalam mencegah COVID-19. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.